Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pelajaran bahasa Inggris kali ini hanya mengulang apa yang sudah kita ketahui tentang using be, atau gampangnya itu yang biasanya kalian kenal itu biasanya is MR ya. Is, and, dan are fungsinya itu seperti apa dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia itu artinya apa tuh. Nah, kesempatan kali ini kalian akan belajar itu lagi, is MR lagi. Saya juga tahu kalian sudah pernah belajar ini di tempat sebelumnya, SMP mungkin, di SD juga sudah dipelajari, atau yang sudah mengikuti les-les kursus itu juga sudah pernah dipelajari. Malah ini hal yang paling basic banget dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pertama, kenapa harus belajar ISMR? Apa sih itu? Padahal bukan hanya ISMR, banyak was, were, have to, has to, should be, will be, dan lain sebagainya. Kesemua itu yang disebut dengan kata kerja bantu, atau dalam bahasa Inggris disebutnya auxiliary verb, termasuk kata kerja juga. Dalam bahasa Indonesia itu disebutnya adalah predikat. Contoh dalam kata bahasa Indonesia, misal dia seorang pemain bola. Dia seorang pemain bola. Itu predikatnya mana? Kapan harus menggunakan is MR? Kapan menggunakan is? Kapan menggunakan are? Kapan menggunakan am? Dalam konteks yang tadi, dia adalah pemain sepak bola. Maka mana yang menjadi predikatnya? Yang menjadi predikatnya itu adalah. Kata adalah itulah yang disebut dengan predikat dalam bahasa Inggris, yang disebut dengan auxiliary verb. Adalah itu bisa diartikan sebagai is, bisa diartikan sebagai am, bisa diartikan sebagai are, atau yang lainnya. Gitu. Maknanya is MR itu tidak selalu artinya adalah, tapi kebanyakan is MR artinya adalah. Gitu. Nah, maka kita akan membahas dulu kapan menggunakan is, kapan menggunakan am, kapan menggunakan are. Karena is MR dalam bahasa Indonesia enggak ada. Tidak ada kata-kata yang sesuai atau kata kerja bantu dalam bahasa Indonesia seperti kata kerja bantunya dalam bahasa Inggris. Contoh, dia gendernya ada laki-laki, ada perempuan dalam bahasa Indonesia umum. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada laki-laki, ada perempuan. Yaitu kalau dia perempuan laki-laki she, dia laki-laki itu adalah he, dia perempuan adalah she. Nah, itu perbedaan dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tidak ada gender dalam bahasa Indonesia, tapi ada gender dalam bahasa Inggris. Terus gender itu apa? Gender itu jenis lah, ya jenis, ada laki-laki ada perempuan. Nah, dalam bahasa Indonesia kan dia itu tidak bergender, umum, bisa dia laki-laki, bisa dia perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu dia itu laki-laki atau perempuan. Kalau dia perempuan adalah she, dia laki-laki itu adalah he. Lanjut. Ini nanti PowerPoint-nya bisa kalian download di Google Classroom-nya, atau ada di deskripsi di bawah, nanti bisa kalian download. Nah, ini ada materi-materinya, ada 9 materi, karena memang nggak mungkin juga saya menjelaskan secara tatap muka ya, jadi nanti kalian akan mengulang-ulang video ini. Ini yang disebut dengan flip method, jadi kalian bisa mengulang-ulang ini gitu ya. Saya menjelaskan pakai bahasa Indonesia saja biar mengerti. Nanti di praktiknya beberapa pertemuan kita akan menggunakan bahasa Inggris seperti biasa, karena ini untuk mempermudah kalian saja dalam memahami konten yang akan kita pelajari kesempatan ini. Oke, ini dasar banget nih. What's your name? Kenapa ada
apostrof di sini atau tanda petik di sini. Nanti kita akan pelajari apa maksudnya apostrof di sini. What's your name? Nanti bisa di sini nama kalian siapa. Misalkan my name is Akela. Nah, ini ada is di sini. Kenapa menggunakan kenapa tadi ada isnya? Nanti kita pelajari berikutnya. Ini latihan dulu. I am from Kenya. Lihat di sini ada apostrofnya tadi, maaf. Ini ada apostrofnya. Terus ini M-nya. Maksudnya apa? Nanti kita pelajari. Terus ini juga sama. Ada isnya. Juga ada M-nya, tapi tadi ada apostrofnya. Kemudian di sini ada I am a teacher. Kenapa dia pakai M? Kenapa dia nggak pakai is? Kenapa dia nggak pakai R? Nanti kita akan pelajari. Oke, yang pertama. Yang pertama itu ini ada pronoun. Pronoun itu apa sih? Dalam bahasa Inggris, pronoun itu adalah pronoun itu adalah I, you, we, they, he, she, it. Nah, itu yang disebut dengan pronoun. Kemudian ada be di sini. Be ini apa? Be itu tadi yang disebut dengan auxiliary verb. Kemudian ada noun. Noun itu apa? Noun itu adalah kata kerja. Ya, dibacanya noun, bukan noun. Kalau noun bahasa Sunda. Oke. Nih, lihat I, you, we, they. I, you, she. Di sini I, kalau pronounnya adalah I, berarti auxiliary verbnya adalah am. You, auxiliary verbnya adalah are. She, auxiliary verbnya adalah is. He, auxiliary verbnya adalah is. Nah, ini dasar banget. Ini kalian harus kuat dulu dasarnya sebelum ke materi-materi selanjutnya. Gitu. Oke, lanjut. Ada it juga di sini. Berarti auxiliary verbnya adalah is. Lanjut. Kemudian itu yang tadi di sini, ini namanya singular. Singular itu apa? Tunggal. Ya, tunggal. Kalau ini plural, ini jamak, orangnya jamak. Kalau we, pasangannya adalah are. You, jamak, artinya ini kalian. Kalau yang ini you, kamu. Kalau yang ini you, kalian. We, kita, we pakai auxiliary verbnya adalah are. You, auxiliary verbnya adalah are. They, auxiliary verbnya adalah are. Nah, jadi yang perlu kalian ingat, pronouns itu ada dua. Pronouns ada dua. Pertama singular, yang kedua plural. Singular itu adalah tunggal, plural itu adalah jamak. Ini dasar sekali. Nah, ini kalian harus hafal polanya, karena nanti kedepannya akan sering menggunakan seperti ini. Ya, lanjut. Nah, ini ada yang singular, tunggal. I itu tunggal, jamaknya itu adalah we. You di sini artinya adalah kamu. You di sini artinya adalah kalian. She ini adalah dia perempuan. He adalah dia laki-laki. Ini yang tadi saya katakan. Dalam bahasa Indonesia tidak ada gender, tapi dalam bahasa Inggris ada yang namanya gender dalam pronoun. Kemudian they, ini mereka menggunakan auxiliary verb are. Yang ini singularnya am, are, is. Nah, ini kalian harus pahami ini, karena ini basic banget. Kalau kalian tidak pahami, nanti kedepannya juga susah. Silakan kalian pahami dulu ini. Silakan download PowerPoint-nya, nanti kalian pelajari sendiri. Saya menjelaskan saja di sini. Oke. Nah, di sini ada latihan. Contoh di sini adalah singularnya I am a girl. Berarti you di sini apa? Kita coba cek di sini adalah are. Kenapa? Karena adalah singular. Sama ya, kalau you itu mau singular mau plural pasti to be-nya adalah are. She, dia is. Kemudian we adalah are. Tadi karena dia plural jamak. You di sini adalah are juga, sama, mau singular mau plural juga sama. They, dia adalah plural, maka dia pakainya are. Oke, lanjut. Nah,
Kemudian Canada is a country. Kenapa Kanada itu pakai is padahal dia bukan he, she, it gitu. Nanti kita jawab di berikutnya. Canada is a country. Noun itu adalah kata benda. Kata benda itu bisa nama orang, nama tempat, nama daerah, nama waktu, nama negara. Nah, noun itu kata benda. Is, kemudian noun juga country. Jadi nah, ini isnya. Kenapa dia is? Karena di sini ada noun tunggal. Ya, Kanada satu. Kecuali kalau ada Kanadas. Jadi Kanadanya ada banyak. Indonesia satu. Misalkan ada dua negara namanya Indonesia, berarti Indonesias ada s-nya. Baru nggak mungkin pakai is. Tuh, dia pasti pakai r. Tuh. Dikarenakan ini satu, berarti dia pakai is. Maka di sini kalau tunggal atau bahasa gampangnya adalah orang ketiga tunggal. Lah, kan Kanada bukan orang, iya, tapi dia menunjukkan pihak ketiga, atau tidak, bukan I we, bukan saya dan kamu, tapi dia juga termasuk sebuah benda atau noun tadi gitu. Kemudian Canada is singular noun, is-nya adalah singular verbnya, country adalah singular noun. Lanjut, Sydney ini juga nama kota, makanya dia orang ketiga tunggal, makanya dia pakai is. Ada is an article. Di sini inilah artikel. Apa sih bedanya yang tadi ya? Misalkan apa namanya, Sydney is a city. Sydney itu sebuah kota. Kalau nggak ada e-nya, nggak jelas kotanya yang mana gitu. Nanti kita pelajari itu ke depan. A-nya bukan a ya. E-nya itu singular nouns. Kemudian di sini Brazil is a country. Peru is a country. Santiago is a city. Nah, kemudian ada kata sama kata en. Kalau kalian lihat ya, ada sama en. Apa bedanya dan en? Makanya di sini ada same meaning, artinya sama. Ya, a butterfly is an insect. Seekor kupu-kupu adalah serangga. Jadi sama an ini bisa diartikan sebuah, bisa juga kalian tidak mengartikannya sebuah. Atau kalau mau mengikuti tatanan grammarnya, a butterfly is an insect. Seekor kupu-kupu adalah seekor serangga. Tapi kan nggak, kurang enak juga ya kalau ada kata sebuahnya juga gitu. Masalahnya kan kita gitu dalam komunikasi seperti biasa jarang banget menggunakan kata sebuah. Coba diingat-ingat kapan kalian menggunakan kata sebuah. Ini jarang gitu, malah nggak pernah. Nah, jadi bisa diartikan bebas aja. Yang penting sama an itu menunjukkan sesuatu yang sudah jelas. Contoh, kalian punya seekor kucing ya, kucingnya ini sudah kalian kenalkan ke teman kalian ya, terus kalian ngobrol, I have a cat, saya punya seekor kucing. Teman kalian itu tahu kucingnya yang mana. Bedanya ketika kalian cerita sama orang yang nggak kenal kucingnya, ketika kalian ngomong I have a cat, orang yang nggak kenal kucing tersebut bingung, kucing yang mana, karena nggak tahu sebelumnya. Nah, itu perbedaan antara dan en. Perbedaan sama en bukan, itu adalah perbedaan kata yang pakai atau kata yang nggak pakai nya. Nanti bedanya ada. Lanjut, sama en itu articles namanya. Tadi yang is mr itu kalian harus paham dulu ya. Ya, yang ini is mr kalian harus paham dulu. I am ini pasang-pasangannya, karena harus paham ini pasangannya. Ya, nggak harus dihafal, yang penting kalian paham. Lanjut, di mana tadi? Oke, sampai sini sama en. Ya, same meaning sama en itu namanya artikel. Dalam bahasa Indonesia memang nggak ada itu artikel. Ya, kata artikel. Dalam bahasa Inggris ada sama en. Oke, lihat.
A chair, kita tahu kursinya yang ini kursinya gitu, kecuali kita nggak tahu kursinya yang mana sih, baru chair. Tapi kalau kita sama-sama tahu kursinya yang itu, berarti pakai a chair. Kemudian a woman, kita tahu perempuannya ini, kalau nggak ada e-nya, woman, perempuan yang mana gitu. Apakah kita sama ngomongin perempuan yang ini atau bukan? Nah, itu dia perbedaannya. Kemudian a school, berarti sekolahnya yang ini. Ketika kalian ngomong school aja, kita nggak tahu sekolah yang mana, kecuali kalian ngomong a school, artinya kita sama-sama tahu kalau sekolahnya itu yang dimaksud, sama gitu, kita ngomongin sekolah yang sama ya. Ini dari nya a lion, singa yang ini. Kalau kalian ngomong lion nggak jelas singanya yang mana ya. Anggaplah saya tahu maksud kalian, misalkan kita tuh udah kenal lama dan kita udah kenal singa yang sering kita kunjungi di taman safari ya. Taman safari, singanya ada di bawah pohon, ada banyak singanya. Saya ngomong sama kalian misalnya, I saw a lion. Kemarin saya ngeliat singa yang itu tuh, yang saya maksud, misalkan yang kupingnya hilang sebelah. I saw a lion, dan kalian tahu singa yang mana yang dimaksud gitu. Karena singanya banyak, maka saya perjelas singa yang itu tuh, yang kupingnya hilang gitu loh. Nah, itu fungsi dari an dalam bahasa Inggris, memperjelas. A bed, kasurnya itu. Ini bisa dipelajari lah ya. Nah, kapan pakai ya, kapan pakai itu in the front of consonant. Jadi kalau katanya itu adalah konsonan, baru pakai contoh chair, woman, school, lion, bed, man. Nah, ini semua konsonan, bunyinya ya konsonan, ini bunyinya konsonan, baru pakai kalau bunyinya adalah pronoun, baru pakai an. Contoh ya, an elevator, ya. Coba huruf vokal itu adalah a i u e o, bunyinya ya, salah, bunyi vokal bukan huruf vokal. Bunyi vokal itu adalah a i u e o. Ini an elevator, kemudian egg, an egg, egg ya. Avocado, avocado. Kan tadi konson vokal itu a i u e o gitu loh. Terus an elephant, an elephant. Nah, ini semua adalah vowel atau huruf vokal gitu. Ada huruf konsonan, ada huruf vokal. Huruf konsonan itu selain a i u e o, atau dalam bahasa Inggris sebutnya vowel and consonant. Ini adalah vowel. Ear ya, tuh, ya. An elevator, an egg, an avocado, an elephant, an oven, an ear. An in front of vowel. Jadi kalau pakai an itu bunyi hurufnya dia harus vowel. Kalau konsonan dia Oke. An apple is a fruit. Kenapa di sini kenapa di sini kenapa di sini dia karena ini adalah fruit. F, bunyi pertamanya adalah F, dia adalah konsonan, maka yang ini an apple, an apple itu, ini adalah vowel, makanya pakainya an. Kemudian ini a bear ya, a bear, bear ini bukan vowel tapi konsonan, makanya pakai is an animal, animal. Ini adalah vowel, makanya menggunakan an gitu. A rose is a flower, rose, konsonan, maka dia pakainya
is a flower, salah, is a flower, f konsonan, maka dia pakai a flower. Oke, sampai 1.3 dulu. Ini silahkan Anda latihan. Misalkan di sini jawabannya apa? A school is a building. Kenapa jawabannya E? Karena ini bunyi pertamanya adalah S, dan S itu adalah konsonan. School, building, B, B, suara pertamanya. Building itu adalah konsonan. Lanjut, ini bunyinya apa? Horse. A horse is an animal. Ya, ini bunyinya adalah H. Ya, bunyi hurufnya H, bacanya horse. Horse. Nah, ini an ant is an insect. Kenapa? Karena di sini ada vowel, di sini juga ada vowel. Oke. Soccer is a sport. Kenapa? Karena suara ini adalah S. Gitu. Ini adalah konsonan. Oke. Ini masih ada lanjutannya. Kalian bisa pelajari sendiri nanti di PowerPoint-nya. Silahkan download di Google Classroom-nya atau nanti ada disediakan di deskripsinya. Gitu. Nah, ini tinggal kalian pelajari saja. Ya, bentuknya ini ya, bentuknya. A square is a shape. Nah, ini lanjut aja sama kalian. Dipelajari sendiri. Oke, sampai sini dulu mata pelajaran hari ini. Materi sampai sini dulu. Nanti kita lanjut lagi. Oke, tugasnya adalah kalian harus merangkum kapan menggunakan is mr, kapan menggunakan dan kapan menggunakan an. Silakan dibikin rangkumannya, nanti dimasukkan di Google Classroom. Nah, ini bisa kalian ulang-ulang lagi mata pelajarannya. Oh ya, ini juga bisa dibuka untuk umum. Silahkan dibagikan ke teman-teman kalian di sekolah-sekolah lain. Dan jangan lupa juga silahkan di subscribe, karena nanti akan ada banyak materi-materi bahasa Inggris yang sesuai dengan SMP dan SMA. Gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kapan-kapan. Terima kasih. Salam.